Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Himsaka, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan salam kenal di podcast Motivasi Mahasiswa yang akan dibawakan oleh Departemen Advokasi Himsaka. Podcast Motivasi Mahasiswa ini merupakan suatu tindak lanjut dari kuesioner motivasi yang sudah diberikan kepada mahasiswa S1 Keperawatan dari mulai tingkat 1 sampai tingkat 4. Hari ini, saya, Sylvia Gisti Almarona, yang akan menemani teman-teman semua pada kesempatan kali ini di podcast Motivasi Mahasiswa. Oke, di sini saya juga gak sendirian loh teman-teman. Saya ditemani oleh Teh Ane selaku pembicara kita hari ini. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu yuk. Halo Teh Ane, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau Teh Silvi gimana nih? Alhamdulillah sehat Teh. Oke, sebelumnya karena ada pepatah nih ya yang mengatakan teh tak kenal maka tak sayang gitu. Atau ada juga yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Jadi kita mau dong gitu ta'arufan dulu sama Teteh. Boleh ya Teh ya? Oke, kepada Teh Ane, mangga untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Ana Restri Nur Aisyah. Saya tingkat 3 kelas C. Prodi S1 Keperawatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Alamat saya dari Majalengka. Oke, mungkin kepada teman-teman yang memang belum kenal sama Teh Ane, salam kenal ya dari Teh Ane. Oke, sebelumnya kita mau bahas apa sih ya Teh hari ini? Oke, sesuai dengan yang tadi disinggung ya, bahwa hari ini kita akan menindaklanjuti mengenai keluh kesah mengenai motivasi yang dialami oleh mahasiswa S1 Keperawatan, khususnya di Universitas Bakti Kencana Bandung. Tapi sebelumnya, menurut Teh Ane, motivasi itu apa sih Teh? Jadi, motivasi itu kekuatan manusia untuk mendorong diri dalam melakukan sesuatu, dalam mencapai tujuan. Biasanya dapat dilaksanakan karena pengaruh kebutuhan atau keinginan yang ingin dicapai. Dalam hal belajar, motivasi punya kedudukan yang sangat penting. Karena tanpa motivasi, kita selaku mahasiswa nih yang tugasnya belajar, tidak akan melakukan hal itu karena sulit. Gitu. Wah, begitu ya Teh. Nah, kan ya Teh kemarin dari Advokasi Himsaka tuh sudah membagikan ya Teh link kuesioner mengenai motivasi mahasiswa. Nah, untuk hasilnya itu mungkin Sylvie izin mau ngejabarin dulu ya Teh ya mengenai data dari hasil kuesioner tersebut. Oke, dari total 507 mahasiswa S1 Keperawatan yang dinyatakan aktif pada semester ganjil kemarin, kita sudah memberikan kuesioner mengenai apa sih kendala atau bagaimana motivasi perkuliahan mereka saat ini. Apalagi kan kita belum sepenuhnya melakukan perkuliahan secara offline ya. Hasilnya, kami selaku Departemen Advokasi mendapatkan data dari 160 responden yang memberikan jawaban dengan rinciannya 57 orang dari tingkat 1, 26 orang dari tingkat 2, 73 orang dari tingkat 3, dan 4 orang dari tingkat 4. Ternyata rata-rata mahasiswa S1 Keperawatan memiliki motivasi belajar yang jika dihitung dari skala 1 sangat rendah hingga 5 sangat tinggi, hasilnya adalah 3. Ya artinya masih bisa ada kemungkinan gitu terjadi peningkatan motivasi atau bahkan mengalami penurunan motivasi. Dan inilah yang menjadi pusat perhatian kami selaku advokasi mahasiswa Himsaka. Bagaimana sih agar mahasiswa S1 Keperawatan yang memiliki motivasi belajar yang rendah menjadi meningkat dan yang tinggi untuk tetap mempertahankan motivasinya tersebut. Dari hasil kuesioner tersebut didapatkan bahwa penyebabnya beragam ya Teh. Bisa karena lingkungan tidak mendukung, sulit dalam memahami materi, kurangnya referensi membaca, burnout, tidak ada yang menjadi role model, lalu bahkan ada gitu yang belum bisa beradaptasi dengan learning from home atau study from home yang dilakukan saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu unik ya Teh ya. Ada tahapan adaptasi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda dan penyebab dari penurunan motivasi pun beragam. Jadi begitu Teh, sebenarnya saya juga setuju ya Teh dengan keluhan yang dialami mahasiswa. Memang seperti itu dan memang sangat rentan juga gitu. Bagi kita mahasiswa, hal-hal seperti itu membuat kita malas belajar dan mengalami penurunan motivasi. Oh iya, dan kira-kira menurut Teteh gimana sih? Bagaimana gitu tanggapan Teh Ane dengan beberapa keluhan yang dialami oleh mahasiswa S1 Keperawatan saat ini? Wah,
ternyata apa yang dirasakan oleh teman-teman S1 keperawatan ini sangat dikatakan bermacam-macam ya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu. Ya, melihat ini menurutku sih emang harus segera ditangani ya. Mengingat jika motivasi saja kita sudah mengalami penurunan nih, maka akan kesulitan sekali jika kita akan memulai sesuatu, khususnya dalam belajar nih. Kita juga pasti sadar ya, tujuan kita kuliah kan oleh orang tua itu apa gitu. Pastinya kan belajar ya, mencari ilmu, pengalaman di masa-masa perkuliahan gitu. Dan jika motivasi itu tidak ada, maka kan akan kesulitan gitu bagi kita untuk melakukan, bahkan memulai satu langkah pun pasti akan sulit sekali gitu. Nah, setuju Teh, melihat hal itu semua memang bisa dikatakan vital ya Teh untuk motivasi itu. Nah, menurut Teteh apa sih dampaknya jika kita mengalami penurunan motivasi? Oke, kita bahas mengenai dampaknya ya. Seperti yang kita ketahui bahwa penurunan motivasi belajar sangat mempengaruhi kualitas belajar dan daya tangkap seseorang dalam melakukan pembelajaran, yang akhirnya membuat seseorang malas membaca buku, menghafal, mencari jurnal, dan nilai pun menjadi turun, bahkan remedial atau SP. Sayang banget kan itu kalau kita sampai kita dapat remedial ataupun SP gitu. Efeknya juga kita akan mengalami ketertinggalan dengan mahasiswa lain dalam hal akademis. Bahkan bukan hanya di universitas kita sendiri, bahkan kita akan tertinggal oleh mahasiswa-mahasiswa lain, mahasiswa keperawatan khususnya di universitas lain gitu. Oh, begitu ya Teh. Ternyata banyak sekali ya Teh efeknya dari hal yang mungkin kita anggap sepele, tapi memang dampaknya begitu besar. Kembali lagi Teh, ke penyebab penurunan motivasi tadi. Tadi kan ada yang mengatakan atau yang merasa bahwa lingkungannya itu tidak mendukung sehingga menyebabkan ia mengalami penurunan belajar. Nah, menurut Teteh, kira-kira lingkungan tidak mendukung itu seperti apa sih sehingga kita menjadi malas belajar dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya lingkungan juga sangat mempengaruhi kita dalam belajar ya. Lingkungan yang tidak kondusif seperti kebisingan atau bahkan lingkungan pertemanan yang zaman sekarang dibilangnya toksik itu gitu. Benar sih, sangat mempengaruhi motivasi kita. Misalkan ada kondisi di mana kita dijauhi teman kita, atau jika kita belajar mereka akan meledek kita sehingga kita jadi malas gitu. Nah, tadi kan gimana sih caranya mengatasinya gitu? Ada tips nih yang ingin saya jadi saran buat teman-teman S1 keperawatan yang memiliki kendala dalam hal lingkungan. Yang pertama, tinggalkan lingkungan buruk, mulai beradaptasi dengan lingkungan baik. Nah, gimana sih maksudnya gitu? Maksudnya adalah dengan memilah dan memilih mana teman yang bisa diajak untuk bareng-bareng menghadapi masa depan, bukan hanya seru-seruan di kala muda. Kenapa adaptasi gitu? Terkadang seseorang lebih nyaman bergaul dengan teman yang hanya hahihi gitu dan merasa risih jika berteman dengan memiliki ambisi belajar tinggi gitu. Atau bisa juga karena segan. Nah, di sini kalian memerlukan adaptasi. Zaman sekarang menurutku sangat rentan dengan namanya hedonisme. Masa muda dipakai buat poya-poya, buat hahihi aja gitu. Senang-senang boleh, tapi harus ingat kalau hidup itu berjalan. Teman-teman gak sadar juga ya, dari awalnya menjadi siswa sekarang mau menjadi mahasiswa. Nah, itu sudah berlangsung selama 12 tahun loh. Tidak terasa kan? Coba kita flashback nih. Kira-kira nih, teman-teman yang kita temui di masa lalu, apakah mereka mempengaruhi kita dalam berpikir dan tingkah laku kita, baik itu dalam hal kebaikan dan dalam hal keburukan? Jawabannya pasti iya ya. Gitu. Jadi ingat kata temanku nih. Dia pernah bilang kalau lingkungan itu kalau bukan kita yang mempengaruhi, ya kita yang dipengaruhi gitu. Tapi emang yang dipengaruhi itu tarikannya lebih kuat gitu. Dibuktikan nih dalam hadis, sebagai tamparan juga buat kita ya. Seseorang tuh tergantung agama teman dekatnya. Maka
hendaknya kalian memperhatikan siapa teman dekatnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi memang harus benar-benar gitu kita memilih teman dekat kita gitu. Jadi saran saya, kalian bisa buat nih circle atau membangun circle kalian ke arah yang memang jangka panjang, bukan hanya di masa muda, tapi juga ke masa dimana impian kita bisa dicapai gitu. Impian kita tercapai gitu. Dengan sama-sama berkomitmen untuk bareng-bareng belajar, bareng-bareng happy dan bareng-bareng memotivasi. Di sini bukannya saya nyuruh grup-grupan juga ya. Teman-teman boleh teman sama siapa aja, saling tolong menolong juga sama siapa aja, ngobrol juga sama siapa aja. Tapi ada kalanya kita butuh suatu kelompok yang mendorong kita lebih maju, khususnya dalam mengejar cita-cita. Yang kedua, membangun support system. Kembali lagi nih ke lingkungan tadi. Sebenarnya itu pun bisa jadi support system kita ya. Namun support system terbaik adalah diri kita sendiri. Karena yang mengerti dan yang paling memahami kita adalah diri kita sendiri. Dan kita hanya bisa berubah jika diri kita mau gitu. Jangan lupa, dan yang terakhir nih, jangan lupa self love. Selain fokus dalam kelompok belajar dan bersosialisasi, self love tuh juga penting agar kalian terus bersyukur atas diri kalian dan menyayangi diri kalian di saat kalian jatuh, dan kalian tuh tidak menyalahkan diri kalian sendiri, namun bersemangat untuk bangkit. Paling gitu aja sih Teh. Wah, mantap sekali Teh, sangat memotivasi ya Teh ya. Boleh tuh diamalin, dipraktekin sama teman-teman S1 keperawatan yang lain. Saya juga jadi penasaran nih, kira-kira ada gak sih Teh tips dari Teteh gitu buat teman-teman yang memang keadaannya dalam belajar online gitu Teh? Ada nih Teh, tapi poin-poinnya aja sih ya. Oke, yang pertama nih, sediakan lingkungan yang kondusif di rumah, seperti siapkan kamar atau tempat khusus belajar dan kabari kepada orang rumah bahwa kalian akan melakukan pembelajaran di kampus gitu, dari mulai pukul sekian hingga sekian, dan minta kesempatan buat fokus dulu gitu. Yang kedua, tata tempat belajar menjadi rapi, bersih, atau bahkan kalau mau estetik biar kalian enak gitu belajarnya boleh gitu. Terus yang ketiga, buat jadwal harian dan bisa juga nih tambah template belajar di kamar biar kalian ingat gitu. Terus yang keempat, mulai dengan bismillah seperti biasa ya, atau berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Terus yang kelima, mulai 20 menit pertama dengan fokus hilangkan semua gangguan dan jangan ada kata selingan atau bentar 1 menit lihat HP dulu, jangan. Pastikan kalian fokus, lalu 5 menit kemudian kalian bisa istirahat, bisa main HP, game, makan, tidur. Jangan sampai kalian baca buku di 5 menit itu. Jadi setelah kalian istirahat, lanjut lagi 20 menit lagi dan harus fokus gitu. Wah, simpel ya Teh ya, tapi memang harus ada niatan sih dalam hati kita dan diri kita sendiri. Dan ini Teh saran Teteh nih, mungkin kira-kira gimana gitu solusi buat teman-teman yang memang merasa kesulitan memahami materi, terutama yang tingkat 1 gitu, yang belum beradaptasi dengan perkuliahan. Namanya memahami materi bukan hal yang mudah dan simpel ya teman-teman. Tapi di sini saya mau ngasih tips nih, cara memahami materi kuliah yang saya dapatin dari kakak tingkat saya sendiri dan cara mengerjakan ujiannya. Yang pertama, cari tahu tipe belajar kalian, apakah audio, visual, atau kinestik. Bisa teman-teman cari ya di mana gitu, misalkan di Google gitu. Gimana sih cara mengetahui cara belajar kita gitu. Terus yang kedua, dengerin langsung dosen atau menonton video dosen tuh langsung catat ya, pakai kata-kata sendiri aja, gak apa-apa gitu. Terus yang ketiga, banyak cari-cari referensi untuk belajar, bukan hanya dari materi yang dosen kasih gitu. Cari referensinya bisa dari Scholar, PubMed, Google Book, Ivosnas, YouTube, dan lain-lain. Atau bisa langsung ke Bapusipda di Kawaluyaan untuk minjem buku, atau ke perpustakaan kampus boleh tuh. Terus yang keempat,
setiap catatan langsung diberi kesimpulan dengan kata-kata sendiri agar kalian paham gitu. Terus yang kelima, review kesimpulannya aja. Yang keenam, tips mengerjakan ujian adalah latihan langsung, jadi sering-sering gitu. Because learn without practice and working is nothing. Dan pahami cara penyelesaiannya, bisa kalian di YouTube atau minta waktu untuk review bareng dosen-dosen gitu, atau mungkin kakak tingkatnya yang lebih expert gitu. Terus yang ketujuh, fokus pahami bukan menghafal, karena emang tipe ujian mahasiswa tuh bukan lagi kayak yang banyak menghafal sih, lebih kayak kita memahami, karena tahu sendiri kan materi-materi apa sih, soal-soal yang buat di ujian tuh bukan hanya materi aja gitu, jadi lebih ke banyak kasusnya. Jadi kita harus memahami materi kita biar kita ngerti gitu dan bisa ngejawabnya gitu teh. Mungkin cukup sih tips dari Hana. Oke, mantap teh. Kalau begitu untuk menutup podcast kita hari ini ada closing statement dulu gak dari teteh? Ada nih buat teman-teman yang lagi memperjuangkan escape-nya. Semangat ya. Kita sama-sama berjuang. Lelah boleh, kalau lelah istirahat, ya asal jangan sampai berhenti berjuang. Ingat, harapan kedua orang tuamu yang susah payah dari pagi, siang, malam bekerja untuk membayar UKT kita, uang semesteranmu, jangan sampai sia-siakan keringat mereka gitu. Untuk urusan biaya kuliah, biarlah orang tuamu yang berikhtiar. Kita boleh banget nih bantu, tapi jangan sampai meninggalkan kewajibanmu. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha, berdoa, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Semua orang dikasih 24 jam yang sama, tinggal di bumi yang sama, makan juga hal yang sama. Mereka bisa, kamu juga pasti bisa. Oh ya, kalau nanti mau curhat mengenai akademik yang menghambat kalian, boleh kontak advokasi ya. Insya Allah advokasi Himsaka siap membantu gitu. Nah, betul teman-teman, yang mau curhat soal apapun mengenai kehidupan perkuliahan, pembelajaran, sosial, akademis, ataupun yang lainnya, boleh dong kontak advokasi. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih Teh Hana yang sudah dengan senang hati memberikan ilmunya kepada kami dan sudah mau gitu mengisi podcast motivasi mahasiswa pada hari ini. Mungkin sekian untuk podcast motivasi mahasiswa saat ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, kita bahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bahkan saya sendiri, dan dapat menambah motivasi belajar. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di podcast motivasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.